Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Justira. Saya akan bisa menjelaskan bagaimana speech dan how to prepare speech dan bagaimana cara mempersiapkannya. Oke, kita mesti tahu dulu apa itu speech sebelum membahas lebih dalam. Speech merupakan aktivitas untuk mengekspresikan ide dan emosi dan biasanya digunakan dalam situasi formal. Bisa informal juga, tetapi lebih banyak dalam situasi formal. Dan harus mempunyai audiens yang banyak dan besar. Seorang yang speech harus mempunyai kekuatan yang sangat kuat untuk mempengaruhi orang lain. Dan itu akan kita bahas di presentasi setelah ini. Setidaknya ada beberapa hal yang sangat penting dari speech ini. Yang pertama adalah professional growth atau pengembangan secara profesional. Kenapa kalau kalau misalnya professional growth itu penting dalam speech? Karena dengan speech, professional growth kita itu sangat dibutuhkan sangatlah tinggi. Karena tidak semua orang mampu dalam speech. Dan ini bisa dicerminkan dalam speech itu sendiri. Membutuhkan ketangkasan dan profesionalisme dalam speech. Tidak sembarang orang gampang untuk speech. Tidak mau semua mau juga ekspresi dan emosi mereka terhadap publik yang sangat besar. Dan itu akan mempengaruhi confidence kita. Confidence, keberanian sangat dibutuhkan dalam speech. Karena tidak seperti yang saya sebutkan sebelum itu nih, bahwa confidence itu berselaras dengan professional growth. Dengan speech, berarti kita telah memberanikan diri kita untuk menunjukkan taring kita terhadap ekspresi kita terhadap dunia dan mempengaruhi mereka. Aspek influence, seberapa kuat pengaruh kita dan seberapa kuat abstraksi dari persona diri kita dan kepemimpinan. Ya, itu semua tergabung. Maka dari itu speech sangatlah penting dan sangat tidak dapat dihindarkan bahwa semuanya tergabung dan dibutuhkan, dan memang itulah esensi dari speech itu sendiri. Ada beberapa types, jadi 3 yang paling penting ya. Yang pertama informatif, menginformasikan pada audiens, dan aims itu menekankan pada informatif yang sangat benar-benar objektifnya adalah informatif, memberikan informasi kepada audiens speech ya, share idea, berikan informasi yang tujuannya memberikan pengetahuan dan informasi pada audiens yang dituju supaya tidak tahap itu tujuannya tergantung. Yang kedua adalah persuasif. Persuasif ini lebih mengajak kepada orang. Dia mempengaruhi aspek emosi dan motivasi menggunakan logika form, bentuk kerangka logika dan emosi untuk motivasi supaya terpengaruh dan mau ikuti tujuan dari orang yang melakukan persuasif tersebut. Contohnya siapa untuk informatif dan persuasif? Kalau informatif, orang-orang itu biasanya orang-orang yang berpengetahuan untuk menampilkan suatu produk, menjual suatu produk. Mereka yang seperti kayak presenter itu atau yang pemberita itu. Kalau persuasif itu mirip seperti Hitler. Hitler mengajak orang-orang Jerman untuk mengikuti kemauan dia. Dan yang terakhir adalah entertaining. Entertaining merupakan gampangnya itu bukan menghibur, lebih tepat mereka memberikan objektif informatif tapi juga sekaligus menghibur gampangnya. Nah seperti itu. Tapi tetap mereka punya main idea. Contohnya
sebenarnya menurut saya ini terlalu fleksibel sih. Cuman kalau ya pelawak paling gampang yang kita identifikasi, tapi banyak juga orang-orang yang informan pakai juga teknik seperti ini. Ada beberapa metode untuk menyampaikannya. Salah satu empat yaitu textbook, memorize, impromptu, dan extemporaneously. Yang pertama textbook itu mengandalkan skrip di sini maksudnya orang menyampaikan speech tersebut terlalu mengandalkan basisnya adalah skrip yang dia buat atau textbook yang telah dia pakai atau baca, sehingga ya kalau misalnya tidak textbook dia kewalahan. Aspek yang mendasari dia adalah bisa jadi dia bodoh dan dia takut dihujat, atau ya paling dasarnya adalah dia fools atau bodoh, sulit untuk berpikir secara mandiri dan independen karena pembentukan sosial. Namun kita akan bahasnya beda lagi. Memorize itu mengingat mengandalkan daya ingatan. Karena kalau tidak ada daya ingat, dia tidak bisa apa-apa lagi sebagai ingatan. Dia mirip-mirip sama textbook karena memang polanya mirip, tapi lebih konkret textbook timbang memorize. Nah, dengan memorize ini mereka mengandalkan ingatannya untuk menyampaikan sesuatu, tetapi bisa saja ingatan tersebut bias. Impromptu lebih ke improvisasi terhadap aksi ya. Mereka secara spontan dan mengalir saja seperti itu, gampang dan fleksibel, tidak kaku seperti keduanya yang sebelum tadi saya sebutkan. Dan yang terakhir adalah extemporary. Ini gabungan dari impromptu dan textbook, namun lebih sehat. Maksud saya lebih sehat diartikan di sini adalah dia mau punya plan tapi tetap ada improvisasi, tidak based on textbook parah, kaku pol. Bagaimana cara mengimprove-nya? Oke, ada 4. Introduction, preface, body, conclusion. Oke, yang pertama adalah introduction atau pengenalan. Karena kita juga butuh pengenalan untuk berspeech. Tidak mungkin kita salah-salah tiba-tiba loncat ke body. Kita juga butuh mengawal, yaitu preface. Setelah introduction, preface preface sebagai pengantar ya untuk ke body. Lebih jauh lagi dalam. Dan lebih dalam lagi untuk inti pembahasannya adalah body. Body adalah materi dan pokok dari apa yang mau kita ekspresikan, dan conclusion sebagai penutup atau inti dari semua hal tersebut yang telah dibahas tadi. Oke, terima kasih telah menyimak video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.